Salam sejahtera, selamat beraktivitas. Biarlah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita baca dari Yesaya pasal yang 39, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Merodok Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia. Sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya lah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istana dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, "Apakah yang telah dikatakan orang-orang ini, dan dari manakah mereka datang?" Jawab Hizkia, "Mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel." Atau tanya lagi, "Apakah yang telah dilihat mereka di istanamu?" Jawab Hizkia, "Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharanku." Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, "Dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya satu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut di Babel. Tidak ada barang yang ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kuperoleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel." Hizkia menjawab kepada Yesaya, "Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirannya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku." Dan kita baca firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-19, "Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah, lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu, dan beberapa orang iman yang tertua, kemudian berangkatlah ke lembah Bet Hinom yang di depan pintu gerbang Beling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarkanlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendeging, sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada allah asing, dan telah membakar korban di sini kepada allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang yang mereka dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah oleh orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal, suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan untuk kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu, sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan
disebur lagi Topet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Aku akan menggagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini, dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka, dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi. Aku akan membuat kota ini menjadi kengerian dan menjadi sasaran suitan. Setiap orang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anak laki-laki dan daging anak-anak perempuan, dan setiap orang memakan daging temannya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuh kepada mereka, dan oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Selanjutnya, pecahkanlah buli-buli ini di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini, seperti orang memecahkan temikar tukang periuk sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan Topet akan menjadi tempat penguburan oleh karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Begitulah akan kulakukan kepada tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Dan kepada penduduknya aku akan membuat kota ini seperti Topet, rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para raja dan Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Topet, yakni segala rumah yang di atas sotohnya orang membakar korban kepada segala tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain. Ketika Yeremia pulang dari Topet ke mana Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat, berdirilah ia di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap orang banyak, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Demikian juga di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Orang Filistin mengumpulkan tentara untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azera ke Epes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbatin. Mereka mengatur barisan perang berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju jirah yang bersisik. Berat baju jirah ini 500 siskal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memangkul lembing tembaga. Gagang temboknya seperti petukang tenun dan mata tombaknya ini 600 siskal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perperangan? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku.
Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hamba-Mu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Palestina itu, aku menentang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Palestina itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Betlehem Yehuda yang bernama Isai. Isa mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Shima. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikut Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Orang Palestina itu maju mendekat pada pagi dari dan pada petang hari. Demikian ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini, sepa dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu, dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tonggakkanlah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang satu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Terbatin, tengah berperang melawan orang Palestina. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya dan pada orang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti diperintahkan Isai kepadanya, sampai ia di perkemahan. Ketiga tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Palestina itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barang dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanya ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Palestina dari Gad. Dari barisan orang Palestina itu mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengar. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahkan raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Palestina itu dan yang menghindarkan cemooh diri Israel? Siapakah orang Palestina yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi.
dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah daripadanya orang lain dan menanyanya yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukan kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini bisa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnyalah ketopang tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikat pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencoba." Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang ubannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisai. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud, serta melihat dia dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya, orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin ini mengutuki Daud. Pula waktu Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku,
dan aku mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Palestina kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhan pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Palestina itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Palestina. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Palestina itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikian Daud mengalahkan orang Palestina itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Palestina itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Daud berlari mendapatkan orang Palestina itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnya pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipacungkannya kepala dengan pedang itu. Ketika orang-orang Palestina melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang Palestina sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Palestina berkelimpangan di jalan di Saraim sampai Gad dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Palestina, lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Palestina yang dipacungnya itu dan membawanya ke Yerusalem, tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Palestina itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu?" Abner, jawab Abner, "Demi Tuhanku yang hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian Raja berkata, "Tanyakanlah anak siapakah orang muda itu." Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Palestina itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Palestina itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau?" "Ia orang muda." Jawab Daud, "Anak hamba tuanku Isai, orang Bethlehem itu." Kita juga merenungkan firman Tuhan di Roma pasal yang ke-6, pasal yang ke-7. "Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat
oleh tubuh Kristus supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuat baik, berbuah bagi maut. Tetapi sekarang ketika telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru, menaruh roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, rakyat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingininya, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesungguhnya datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan tidak. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi kepadanya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukankah aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku? Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada satu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal perbuatan apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam dalam aku. Demikian aku dapati hukum ini: jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku
aku melayani dosa, hukum dosa. Amin. Puji bagi Tuhan, biarlah kiranya firman ini memberikan sebuah kekuatan dan memberikan pertolongan bagi kita. Biarlah kita merenungkannya sehingga selalu nyata mampu kasih Tuhan di hidup kita. Amin.